Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pembelajaran pada hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anak-anak? Sehat-sehat selalu? Mudah-mudahan demikian. Begitu pula semua akan mendapatkan yaitu barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, pada pelajaran kali ini materi yang akan disampaikan adalah materi ibadah syariah. Materi ibadah syariah ini yaitu mengenai tentang sholat jamak. Ada yang disebut sholat jamak dan ada pula yang disebut sholat jamak qashar. Tetapi kali ini yang akan disampaikan adalah tentang sholat jamak. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 277, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 277. Anak-anak, ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, pokoknya dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Itulah yang disebut ibadah sholat. Oleh karena itulah Allah memberikan keringanan kepada hambanya agar melaksanakan ibadah sholat itu tetap dikerjakan walaupun dalam keadaan bagaimanapun. Makanya kali ini akan disampaikan tentang materi sholat jamak. Nanti kalau ada kesempatan akan disampaikan mengenai jamak qashar. Anak-anak, sholat jamak itu mempunyai arti yaitu menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu, mengumpulkan dua sholat fardu yang harus dikerjakan, dilaksanakan. Contoh, menggabungkan sholat duhur dengan sholat asar. Bisa juga sholat maghrib dengan sholat isya. Yang tidak bisa dikumpulkan, yang tidak bisa digabung, itu adalah sholat subuh. Sholat duhur digabung dengan asar
dikerjakan dalam satu waktu. Kalau dikerjakan di waktu zuhur, dilaksanakan sholat zuhur lebih dahulu, kemudian selesai salam, dilanjutkan dengan iqamah, dan kemudian melaksanakan sholat asar. Jadi bisa digabung antara sholat zuhur dengan sholat asar. Sebaliknya juga sholat asar dengan sholat zuhur. Itu pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ada yang bertanya, andai kata, bolehkah sholat zuhur dijamak dengan sholat maghrib? Tentunya jawabannya tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Mengumpulkan setelah melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, salam, kemudian iqamah, dan kemudian dilanjutkan sholat asar. Jika dilaksanakan di awal waktu, asar dengan zuhur dilaksanakan di waktu zuhur, itu namanya sholat jamak takdim. Akan tetapi kalau sholat zuhur dan sholat asar itu dilaksanakan di waktu asar, itu dinamakan sholat jamak takhir. Rasulullah bersabda di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh yaitu Imam Muslim, an Mu'adin qala kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk wa kana yusolli dzuri wal asri jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an, yang artinya hadis ini dari Mu'ad. Ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Maka beliau melakukan sholat zuhur dan sholat asar dengan jamak, serta maghrib dan isya dikerjakan dengan jamak. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, jamak itu ada yang disebut jamak takdim dan ada yang disebut sholat jamak takhir. Kalau dikerjakan di awal waktu, contohnya zuhur dengan asar, dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Adapun maghrib dengan isya, jika dikerjakan di waktu isya, itu namanya jamak takhir. Jadi ada dua sholat jamak itu, namanya sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim dilakukan di waktu awal waktu sholat zuhur dengan asar, sedangkan sholat jamak takhir adalah yang dilakukan sholat jamak di akhir waktu, yaitu maghrib dengan isya dilakukan di waktu isya. Adapun kriteria yang bisa kita laksanakan sholat jamak itu
Nomor satu, ketika sedang bepergian, ketika kita musafir dengan tujuan bukan untuk maksiat, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika perang Tabuk. Laksanakan sholat jamak waktu zuhur dengan asar, kita kumpulkan, andai kata itu diperbolehkan karena Allah memberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu keringanan dalam beribadah, karena ibadah sholat tidak boleh ditinggalkan bagi kaum muslimin yang laki-laki dalam keadaan bagaimanapun. Yang nomor dua, karena sakit atau udzur. Mungkin kalau kena air semakin sakitnya bertambah, maka diperbolehkan sholat jamak. Menjamak zuhur dan asar, maghrib dengan isya, subuh tidak bisa dijamak. Kemudian yang nomor tiga, karena hujan yang deras. Ketika hujan yang deras, kita diperbolehkan untuk sholat jamak. Mungkin karena cuaca yang tidak yaitu kita inginkan, sangat dingin, hujannya deras, kemudian kita sholat jamak zuhur dulu, kemudian sholat asar dilaksanakan yaitu jamak takdim, kemudian kita tidur, itu pun juga diperbolehkan. Kemungkinan nanti setelah tidur kita bangun, kadang-kadang waktu asar sudah habis. Oleh karena itu, dengan cara itulah Allah memberikan yaitu keringanan atau disebut rukhsah. Yang terakhir yaitu saat berada di Arafah dan di Muzdalifah. Nah, anak-anak, ketika jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita diperbolehkan untuk, yaitu jamaah haji diperbolehkan untuk menjamak sholat. Itulah anak-anak pengertian tentang sholat jamak. Nanti kita lanjutkan di saat waktu yang ada, akan disampaikan tentang sholat jamak qashar. Demikian anak-anak, pembelajaran ibadah syariah materinya sholat jamak mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas dan nantinya bisa diamalkan. Anak-anak, lanjutan adalah siapkan buku tulis dan alat-alat tulis yang Pak Dora akan memberikan, yaitu pertanyaan 1 sampai 5 saja. Jawab dengan baik, dengan semangat, dengan begitu setelah memahami apa yang bisa disampaikan tadi. Yang nomor 1 pertanyaannya, apa artinya sholat jamak? Nomor 1, apa artinya sholat jamak? Yang nomor 2, anak-anak, sholat jamak yang dikerjakan di awal waktu, zuhur atau asar, diletakkan di waktu zuhur, disebut jamak apa? Jadi sekarang yang nomor 3, kapan diperbolehkan sholat jamak?
Kapan diperbolehkan sholat jamak? Yang nomor 4, apa artinya rukso? Apa artinya rukso? Yang terakhir pertanyaannya, hadis riwayat siapakah yang menjelaskan tentang sholat jamak? Hadis tentang sholat jamak diriwayatkan oleh siapa? Itulah anak-anak, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa kita pahami, kita amalkan sebaik mungkin. Dan mari pembelajaran kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.